Real Madrid tengah menyiapkan tawaran mengejutkan untuk Kapten Manchester United Bruno Fernandes. Demikian dilaporkan Daily Star. Perwakilan dari Los Blancos selalu hadir di Old Trafford musim ini untuk menyaksikan Fernandes yang telah mencetak 16 gol dan 16 assist di semua kompetisi. Madrid memandang pemain berusia 30 tahun itu sebagai pengganti potensial bagi Luka Modric yang diperkirakan akan meninggalkan ibu kota Spanyol itu setelah Piala Dunia FIFA 2026. Fernandes terikat kontrak di United hingga 2027 dan memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 1 tahun lagi. Dengan demikian, kesepakatan permanen apapun untuk gelandang andalan itu tidak akan murah. Manchester United mungkin lebih memilih Marcus Rashford untuk pindah ke Barcelona daripada Aston Villa musim panas ini. Manchester United terus dikaitkan dengan kepindahan penyerang Sporting Lisbon, Francisco Trincao, karena mereka mengincar pembangunan kembali tim musim panas ini. Trincao tampil mengesankan di Primeira Liga Portugal, mencetak 32 gol dalam 143 penampilan. Pemain sayap itu tampak seperti pemain yang terlahir kembali dari perjuangannya saat dipinjamkan ke Wolves dari Barcelona. Dan itu bisa menjadi musim panas yang menguntungkan bagi Barca. Laporan terbaru dari organisasi berita Catalan Sport mengklaim bahwa raksasa La Liga itu akan mendapatkan 50% dari biaya transfer Trincao di masa mendatang. Baru-baru ini diklaim bahwa Trincao dinilai sebesar 30 juta pound oleh Sporting, yang berarti bahwa Barcelona akan menerima biaya sebesar 15 juta pound. Ini mungkin tampak seperti jumlah yang relatif rendah, tetapi kesulitan keuangan Barca dalam beberapa tahun terakhir, berarti mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan. Pandemi COVID dan renovasi stadion telah membuat anggota dewan mengeluarkan jutaan dolar untuk menjaga klub dalam aturan fair play keuangan Liga Utama Spanyol. Itu sebabnya setiap langkah untuk Rashford tampak sangat tidak mungkin pada bulan Januari, meskipun ia lebih suka pindah ke Nou Camp daripada Aston Villa. Rashford telah menikmati peningkatan performa di Villa Park. Dan klub yang berbasis di Birmingham memiliki opsi untuk menjadikan kesepakatan pinjaman mereka untuk lulusan Akademi The Reds permanen musim panas ini. MU mungkin secara tidak sengaja akan membantu mendanai kepindahannya ke Barcelona jika mereka merekrut Trincao. Itu adalah sesuatu yang mungkin cocok untuk tim Ruben Amorim, meskipun ada tanda tanya atas kesesuaian Trincao untuk United. Jika Rashford benar-benar pindah ke ibu kota Katalan, United mungkin bisa mendapatkan biaya yang lebih tinggi daripada klausul 40 juta pound yang dilaporkan. Menurut Calcio Mercato, Manchester United kini tengah bersiap untuk merekrut Ardon Jashari, yang ditaksir klub Brugge sekitar 35 juta euro musim panas ini. Raksasa Liga Primer itu tidak sendiri dalam minat mereka, dengan Juventus, Atalanta, AC Milan, dan AS Roma semuanya mengejar tanda tangan gelandang itu, tetapi mereka siap untuk melakukan pendekatan. Baru berusia 22 tahun, Jashari telah tampil mengesankan sepanjang musim ini, tampil baik di Liga Champions melawan tim-tim seperti Aston Villa dan Juventus yang berminat. Sekarang, saat persaingan yang ketat mulai terbentuk, ia mungkin harus membuat keputusan. Dua pemain yang akan menempati peran yang lebih dalam sistem Amorim daripada peran yang lebih maju. Jashari telah terbukti lebih berpengaruh ke depannya daripada Mainono musim ini, dan masih dapat menawarkan peningkatan instan bagi Manchester United. Meskipun bermain di posisi bertahan, pemain berusia 22 tahun itu telah berkontribusi dalam 9 gol. Ia mencetak 3 gol dan 6 assist di semua kompetisi. Sementara itu, Maino, dalam musim yang penuh dengan cedera, hanya berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Karena Zirkzee dan Højlund juga kesulitan untuk tampil konsisten di depan gawang, bantuan apapun dari lini tengah bersama dengan penampilan Bruno Fernandes tentu tidak akan sia-sia di Old Trafford. Dipuji karena kemampuan teknisnya yang hebat oleh analis Ben Mattinson,
bahkan sebelum ia pindah ke klub Brugge. Jashari terus meningkat sejak saat itu dan sekarang tampaknya ditakdirkan untuk pindah ke klub besar. Manchester United bangkit dari ketinggalan 2 gol saat jeda untuk meraih hasil imbang 2-2 melawan Leeds United di Liga Primer 2. Travis Mignon memberi debutan di level U21 bagi Cameron Birnehus, Albert Mills, dan James O'Ferry. Sekou Kone mencetak gol pertamanya untuk klub sebelum dilanggar di dalam kotak penalti yang memungkinkan Sam Mater menyamakan kedudukan dari titik penalti. Leeds selamat dari beberapa ancaman di mulut gawang saat kedua tim meraih 1 poin di Thorpe Arch. The Reds memulai dengan menjanjikan, dengan kiper Rory Mahadi beraksi untuk melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan Jack Moorhouse setelah beberapa gerakan kaki berikutnya untuk menangkap umpan James O'Ferry. Serangan Moorhouse menjadi ciri khas pertukaran gol pembuka, dan United berhasil mencetak gol pada menit ke-9. Tendangan sudut meter disundul Victor Musa ke mistar gawang dan, meskipun Amir Ibrahimov berhasil memanfaatkan bola pantul, ia dinyatakan offside. Pada menit ke-28, tuan rumah berhasil mencetak gol ketika James Debayo melepaskan umpan kepada Connor Douglas dan umpannya kembali kepada Alfie Creswell, membuat kapten tuan rumah mengangkat bola ke area berbahaya. Bola yang tertiup angin itu berputar di bawah mistar gawang dan masuk ke gawang Birnehus. 4 menit kemudian, sebuah pergerakan yang sangat baik membuat Harry Gray, adik dari Archie Gray, berhasil mencetak gol. Itu adalah keterlibatan terakhir sang penyerang pada sore itu, karena cedera, tetapi timnya mengira mereka telah mencetak gol ketiga, ketika tendangan sudut terhias Chadwick tertiup angin. Akan tetapi, pelanggaran dinyatakan terhadap Birnehus selama pertikaian di dalam kotak penalti. Babak kedua sebagian besar dikuasai United. Mater melepaskan tembakan dari jarak jauh, sebelum ia dan Moorhouse dikerumuni sebelum usaha mereka digagalkan. Meskipun Birnehus harus menggagalkan Sam Chambers, tim tamu terus membawa sebagian besar ancaman. Sentuhan indah Mater terhadap umpan panjang dari Mills membuatnya melaju ke gawang, tetapi penyelesaiannya membentur tiang gawang ketika dihadang oleh kiper Mahadi. Sundulan Musa melambung dan melihat upayanya diblok oleh pemain uji coba Leeds sebelum gol akhirnya tercipta pada menit ke-67. Setelah sejumlah tendangan sudut, satu hanya setengah disapu ke Kone, yang menghasilkan tendangan voli kiri klasik yang melewati Mahadi. Hal itu benar-benar memacu adrenalin United dengan Moorhouse yang segera menguji Mahadi lagi. Dan Mater melepaskan tembakan yang melenceng tipis dari sasaran. Kemudian Kone memainkan umpan 1-2 dengan Musa, tetapi ditekel oleh Diogo Monteiro di dalam area penalti. Itu adalah penalti yang jelas dan Mater dengan tenang menendangnya ke tengah, setelah sedikit tertunda, untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Masing-masing 1 poin adalah hasil dalam kondisi sulit, setelah pertandingan yang ketat di Pennines. Manchester United U21, asuhan Travis Mignon mengawali pertandingan dengan buruk, dengan Leeds United berhasil mengatasi badai di awal pertandingan untuk unggul 2 gol dalam persaingan antara kedua tim U21 ini. Sekou Kone dimasukkan di babak kedua untuk menyamakan kedudukan bagi Setan Merah. Jumat lalu adalah penampilan gemilang sang remaja. Pertama, ia mencetak gol tendangan voli yang brilian dari tepi kotak penalti dalam penyelesaian yang sangat mengesankan. Ini mengingatkan United akan perbandingan antara Paul Pogba dan Kone, yang terlihat jelas saat ia datang. Kone kemudian memenangkan penalti untuk menyamakan kedudukan bagi Sam Mater, sebelum pertandingan berakhir 2-2 pada hari itu. Setelah penampilannya, Liam Bradford dari MUTV membandingkan Kone dengan Kobbie Mainoo. Sekou Kone mengirim pesan Instagram setelah mencetak gol melawan Leeds U21. Kone mencetak gol pertamanya untuk United, dan itu adalah tendangan yang brilian, yang ia rayakan dengan tepat setelah pertandingan. Kone tampaknya benar-benar menikmati tempatnya di United,
bahkan terlihat mengenakan beberapa kaos retro selama jeda. Dia menunjukkan kecintaannya pada klub, yang telah membuatnya menjadi favorit di klub tersebut. Dalam tanggapan di bawah postingannya, beberapa rekan setim Kone mengirimkan pesan. Amir Ibragimov termasuk di antara mereka yang membalas. Bintang U16 Basiron Koto juga mengirim pesan. Juga Jaidan Kamason turut menanggapi, mengirim komentar kepada Kone. Shido Obi juga bereaksi saat ia mengirim emoji hati. Jack Fletcher tak ketinggalan mengirim hati sebagai tanggapan terhadap pesan dari Kone. Sang gelandang akan berharap Ruben Amorim melihat penampilannya dan ingin memberinya kesempatan lagi di tim utama dalam waktu dekat.